Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mulai dengan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Jamila Laleno. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 4, bait 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian
Masuk pujian dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Kita akan membacanya secara silih berganti sebagaimana pembacaan Mazmur. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kitab Bakti 61, bait 1 dan 2. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar bersama boleh menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Begitu pula urapi mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, ya Tuhan. Karena tanpa Engkau turut campur di dalamnya, kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 46, Kejadian pasal 46, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah.
Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Betseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema bacaan kita pada saat ini yaitu melangkah dengan iman. Kalau kita melihat dari latar belakang Yusuf adalah anak yang dilahirkan saat Yakub sudah tua. Dan dia adalah anak kesayangan Yakub. Yakub sangat menyayangi Yusuf. Kalau kita melihat dari latar belakangnya, yaitu Yusuf sekitar umur 17 tahun, dia dimintakan ayahnya untuk melihat kakaknya untuk menggembala kambing domba. Tetapi apa yang dikatakan oleh kakaknya, karena Yusuf menceritakan sebuah mimpi, yaitu kepada kakak-kakaknya. Dia ceritakan mimpi, yaitu 7 bintang dan bulan serta matahari tunduk kepadanya. Kakak-kakaknya berkata demikian. Masakan kita harus tunduk kepada dia, yaitu kepada Yusuf. Dari situlah iri hati, dengki, dan sirik dari kakak-kakaknya mulai terbersit, hati yang tidak atau niat yang tidak baik kepada Yusuf. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi salah satu dari kakaknya Yusuf tidak menginginkan pertumpahan darah, karena mereka adalah satu darah, satu daging. Tetapi karena mereka
berniat yang tidak baik, akhirnya Yusuf diceburkan ke dalam sumur. Sumur itu tidak berair, kering, yaitu Ruben. Akhirnya mereka menjual Yusuf ke tangan orang Mesir. Yaitu Potifar. Kalau kita melihat dari latar belakang Yusuf ini, bahwa dia dari kecil sudah mulai banyak masalah. Bahkan dia sampai dijual oleh saudaranya ke Mesir pun. Di sana juga dia difitnah, yaitu oleh Potifar, istri Potifar. Sehingga ia mengalami bahkan ia sampai di penjara. Karena apa? Karena fitnahan itulah yang ia terima dari istrinya Potifar. Karena ia tidak melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia ingin berusaha jujur dan dekat hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita tahu cerita tentang Yusuf. Dia adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Sampai di dalam penjara pun Tuhan masih berpihak kepadanya. Yaitu Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf dan akhirnya dia diangkat sebagai penguasa di Mesir, yaitu di bawah Firaun. Yusuf dipercaya untuk mengelola pengumpulan gandum pada masa kelimpahan dan kelaparan. Dan pada akhirnya, kalau kita melihat dari bacaan kita pada saat ini, dan pada akhirnya Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa ternyata ia adalah penguasa Mesir itu. Yusuf menyuruh saudaranya pulang ke Kanaan untuk menjemput ayahnya. Mendengar Yusuf masih hidup, Yakub tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah disampaikan perkataan Yusuf dan dilihatnya kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah semangat Yakub. Cukup bagi Yakub jika Yusuf masih hidup dan ia ingin bertemu sebelum ia mati. Yusuf mengajak ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir dekat dengan dia agar Yusuf dapat memelihara kehidupan mereka. Apalagi bencana kelaparan masih berlangsung beberapa waktu ke depannya. Sebenarnya bagi Yakub untuk pergi dan tinggal di Mesir bukanlah pilihan, apalagi tujuan hidupnya. Dan sesuatu yang terpaksa. Karena apa?
Karena mengingat tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada Yakub dan keturunannya berdasarkan janji Allah kepada kakeknya Abraham. Yakub juga tidak menghendaki rencana ke Mesir, mengubahkan rencana Tuhan bagi dirinya dan juga keturunannya. Oleh karena itu, ketika tiba di Betsheba dalam perjalanan ke Mesir, ia mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah, yaitu suatu tindakan iman bahwa Yakub mau mempercayakan rencana perjalanan kepada Tuhan dan tinggal di Mesir. Yakub juga ingin tahu, ingin Tuhan memberi petunjuk bagi dirinya agar ia tidak salah melangkah. Di sini kita melihat bahwa Yakub adalah seorang yang mengutamakan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman dalam penglihatan pada waktu malam dan meneguhkan Yakub agar jangan takut pergi ke Mesir. Sebab Tuhan akan memberkati dan membuat Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Dan Tuhan akan menyertai. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan membawa Yakub dan keturunannya kembali ke Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji dan berkat Tuhan ini meneguhkan Yakub untuk pergi ke Mesir. Ia tidak mau lagi karena ada jaminan penyertaan dan berkat Tuhan bagi Yakub dan keturunannya selama di Mesir. Kemudian Yakub beserta semua turunannya serta segala miliknya yang telah diperoleh selama di Kanaan dan juga semua ternaknya berangkat dari Betsheba, ia melangkah dengan iman menuju Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat yaitu dari Kejadian 1 sampai 7 ini menceritakan tentang proses perpindahan Yakub dan keluarganya menuju tanah Mesir. Karena pada masa itu terjadi kelaparan besar di Israel. Kejadian 46 ayat yang ketiga yang jadi bacaan kita pada saat itu yang menjelaskan bahwa Allah selalu menyertai keluarga Yakub dalam proses perjalanannya menuju tanah Mesir dan akan mengembalikan keluarga Yakub serta masyarakat Yahudi pada masa itu untuk kembali atau mengulangi janji Allah terhadap Yakub yang akan menjadikan keluarga Yakub menjadi keluarga yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat untuk kehidupan kita sebagai manusia, itu pada dasarnya adalah makhluk yang terbatas. Seringkali manusia merasa khawatir, takut, gelisah terhadap masa depannya. Contoh, kasus yang sering terjadi di dalam keluarga. Kerap kali di dalam keluarga khawatir terhadap makanan dan minuman untuk esok hari, bahkan khawatir terhadap biaya sekolah anak dan lain-lain sebagainya. Ada sebuah ilustrasi yaitu tentang khawatir. Bagaimana seorang ibu penuh baya berpikir bagaimana ia membayar uang sekolah anaknya yang harus dibayarkan minggu depan. Sedangkan sang ibu belum memiliki uang 1 perak pun. Sang anak selalu bertanya, "Bu, bagaimana uang sekolahku? Apakah ibu sudah ada uang untuk membayarnya?"
Sang ibu selalu menjawab, ada kok nak, tenang saja. Padahal dalam hati sang ibu selalu gelisah dan khawatir. Dan selalu bicara dalam hati, bagaimana aku dapat membayar uang sekolah anakku, padahal aku tidak punya uang. Akhirnya sang ibu memberanikan diri datang ke sekolah dan memohon kepada kepala sekolah untuk meringankan bebannya. Sebelum berangkat, sang ibu berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kiranya Engkau mau untuk menggerakkan hati kepala sekolah untuk meringankan beban pembayaran anakku. Itulah doa seorang ibu. Akhirnya bertemu kepala sekolah dan berbicara, dan kepala sekolah dengan senang hati memperpanjang waktu pembayaran sampai dengan bulan depan. Apa pesan yang kita dapat dan kita petik melalui cerita sang ibu tersebut adalah, walaupun banyak kekhawatiran yang sering kita hadapi dan rasakan, Tuhan tidak akan pernah lupa untuk menyertai dan menolong kita. Tuhan tidak pernah tidur dan selalu melihat dan menolong kita sebagai umat-Nya. Satu hal yang pasti adalah, kalau kita merasa khawatir, berdoalah, karena tanpa berdoa kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalau kita lihat dari SGDK, di sini ada pertanyaan. Apakah tujuan hidup saudara? Apakah saudara percaya bahwa tujuan hidup saudara adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupan saudara? Pernahkah saudara mempunyai pengalaman iman akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Pengalaman yang seperti apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin semua punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi hidup yang selalu bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita percaya akan penyataan Tuhan dalam hidup saudara, saya punya pengalaman sedikit tentang kehidupan saya. Pada tahun 1999, ini yang tidak menyangka pengalaman hidup saya. Saya pada waktu itu saya gereja di GKP Maranatha Jonggol. Saya berjemaat kurang lebih tahun 93. Tahun 99 saya tidak menyangka kalau saya terpilih menjadi pelayan Tuhan di gereja itu. Dalam hati saya berkata begini, Tuhan, saya tidak bisa berdoa. Kau tahu Tuhan, latar belakang saya. Pada waktu itu saya terpilih nomor 2 dari pemilihan majelis, karena jemaat majelis tidak begitu banyak seperti di GPIB. Saya terpilih nomor 2. Yaitu dari menjadi diaken. Saya langsung terpilih menjadi diaken di GKP Maranatha Jonggol. Terus saya bilang sama pendetanya, saya bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak punya pengalaman untuk melayani Tuhan.
apalagi sebagai penatua. Saya bilang, apalagi saya sebagai penatua. Saya belum punya pengalaman untuk melayani Tuhan. Bagaimana kalau saya terima, tetapi saya sebagai diaken pada waktu itu di GKP Maranatha Jonggol. Dalam hati saya katakan, itulah terkadang apa yang tidak kita inginkan, Tuhan nyatakan semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Seperti melayani Tuhan pun kita tidak gampang. Karena kita harus banyak waktu yang harus kita korbankan. Keluarga, waktu, tetapi Tuhan berkehendak lain. Dia memilih saya pada waktu itu untuk jadi penatua. Saya bilang, saya diaken saja. Dengan kerendahan hati, saya terima. Tetapi saya boleh menjadi diaken saja. Kalau kita mau katakan menjadi pelayan Tuhan itu tidak gampang. Banyak hal yang harus kita korbankan. Tetapi Tuhan mampukan semuanya itu. Dari saya tidak bisa berdoa karena latar belakang hidup saya. Tapi pada waktu itu saya melayani, Tuhan kasih karunia, saya bisa berkata-kata. Itulah pengalaman hidup yang saya alami. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada pada malam hari ini, saya yakin punya pengalaman tersendiri di dalam melayani Tuhan. Apa yang kita rasa tidak mungkin, Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang saya mau katakan, janganlah kita mundur dari pelayanan. Seberat apapun, pergumulan seberat apapun yang kita alami dan yang kita rasakan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa jalan bersama dengan Tuhan. Seperti tema kita pada malam hari ini, melangkah dengan iman. Seperti Yakub. Sebenarnya Yakub juga tidak menginginkan atau tidak ingin meninggalkan Kanaan. Tetapi dia tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, dia dan taat. Dia mentaati akan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan juga berjanji akan mengembalikan Yakub dan seluruh keluarganya ke tanah Kanaan. Itulah yang menjadi pegangan bagi Yakub. Karena janji Tuhan tidak akan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Dan ia akan melengkapi, menggenapi apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani melangkah dengan iman, yaitu mempercayakan perjalanan hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Tuhan sanggup mengarahkan, bahkan mengubah tujuan hidup kita sesuai rencananya. Biarlah kita menyerahkan tujuan hidup kita dalam tuntunannya, agar menjadi bagian rencana Tuhan
yang indah dan mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah, bahkan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, biarlah itu semua kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Cipecang. Biarlah Tuhan gereja ini boleh semakin bertumbuh. Boleh Tuhan pakai KMJ yang ada, bahkan penatua dan diaken yang Kau telah percayakan pada kami. Biarlah kami boleh mempunyai kerendahan hati di dalam melayani jemaat yang Kau percayakan, Tuhan. Sehingga gereja ini boleh bertumbuh dan boleh tetap nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat akan bangsa dan negara kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan akan segala yang dialami bangsa dan negara kami. Bukan hanya bangsa dan negara kami, seluruh dunia Tuhan. Biarlah Engkau sanggup yang akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan akan segenap
pergumulan bangsa dan negara kami mengenai COVID-19. Bahkan pada saat ini juga penyakit virus Omikron yang ada. Biarlah Tuhan, Engkau turut campur, sehingga bangsa dan negara kami boleh tetap percaya bahwa semua ini adalah maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Biarlah semua bangsa dan negara kami, iman percaya kami yang ada di dalamnya, boleh tetap bertumbuh dan mempercayai Engkau seutuhnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, beserta jajarannya. Kami menyerahkan Tuhan, mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah hikmat, makrifat kepada mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia pada saat ini, itu semua adalah atas kehendak dan seizin Tuhan. Menyerahkan Tuhan di dalamnya, kami boleh kuat, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, maupun dalam pemulihan atau yang berada di rumah sakit, yaitu Ibu Yulia Sari, Ibu Rati Winarti, Saudari Arlin F. Mantiri, Bapak Bucil Lekabesi, Bapak Samuel Laleno, Bapak Heru Wayudi, Ibu Frida Puhuwail, Bapak Peter Puhuwail, Bapak RH Sihombing, Bapak Satriadi Sektor 3, Bapak Asen Susanto, Bapak Riki Turang, Ibu Kitty Rosina, Pelupesi, Bapak Yakob Darmawayan, Damarianan, Ibu Reni Wulandari, Tambunan, Saudari Ari Hartawan, Salim Telusa, Bapak Henry Pangaribuan, Yayasan Sabda Bahagia Family Citra Indah. Menyerahkan Tuhan semua saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang akan memulihkan mereka, Engkau yang akan memberikan kesembuhan mereka, dan Engkau juga yang akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Bahkan keluarga yang merawatnya, mendampinginya, Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Tanpa Engkau turut campur Tuhan, mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu apapun juga. Tapi dengan iman percaya kami yang sungguh kepadamu, bahwa melalui obat yang mereka minum, biarlah itu juga boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk tim kerja pembaharuan IMB Gedung Gereja Cipecang. Kami berdoa juga untuk yatim piatu, fakir miskin, lansia, janda duda, kami serahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa. Hiburlah mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, dan buktikan bahwa Engkau ada bersama dengan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Tuhanlah yang akan memberkati akan segala usaha untuk tim kerja pembaharuan IMB Gedung Gereja Cipecang. Biarlah itu semua juga boleh terwujud oleh karena kasih sayang Tuhan bagi tim ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini dari sektor 1 hingga sektor 6. Biar Tuhan kami juga boleh saling bergandengan tangan, saling mendoakan,
sehingga kami berjemaat boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan boleh juga saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga kami berjemaat bukan karena kami egois, tetapi kami juga memperhatikan akan saudara-saudara kami yang memerlukan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan akan kehidupan kami malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pakailah hidup. Apa sih kamu? Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Banyak hal yang kami minta daripada-Mu. Sebelum kami katakan satu persatu, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Ampuni akan salah dan dosa kami Bapa, yang kami perbuat selalu melawan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Maaf mic-nya, Pak. Silakan Pak Lenama. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pasal Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 283 bait 1 dan 2. Kita menabur biji kebenaran. Pasti ada hasil, tidak senang.
Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat Rabu 26 Januari 2022. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat Rabu 26 Januari 2022 sebagai berikut. 1. Sidang Majelis Jemaat atau SMJ. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Gereja Cipecang. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Warta ini sekaligus menjadi undangan. 2. Himbauan iuran KPK. Majelis Jemaat memberitahukan dengan hormat kepada seluruh warga jemaat GPB Cipecang Jonggol bahwa sebagai persekutuan jemaat kita mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu iuran Komisi Pelayanan Kedukaan atau KPK. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol menghimbau kepada seluruh warga jemaat yang belum melunasi iuran KPK tahun 2021 untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Demikian untuk menjadi perhatian bagi seluruh warga jemaat dan mohon dibaca kembali ketentuan yang ada dalam buku KPK. 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran serta ulang tahun perkawinan di dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita menyanyi dari Kidung Kita Bakti 277. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian.
Mari kita selesai. Selamat malam. Di kaki kamu. Terima kasih. Henry. Selamat malam semua. Belis. Malam. Terima kasih Bu Laleno. Iya, selamat malam. Bu Evi. Semua Pak Yosefus. Makasih. Malam Bu. Terima Terima kasih kasih. Pak Lena, Bu ya. Pak Lena. Selamat malam Bu. Terima kasih. Selamat malam Bu. Bu Susi.